Halo semuanya, selamat datang di channel Jumat Kliwon 13. Kali ini saya akan kembali melanjutkan cerita santet dari akun Kaskus Endokrin. Santet bagian 3. Entah berapa lama bapak dan anjing itu terus bertatapan, hingga anjing itu menggonggong sejadi-jadinya tanpa henti. Saya menutup telinga karena tidak kuat dengan suaranya yang sangat keras. Sambil menggonggong, si anjing mulai melangkahkan kakinya. Wajahnya tetap menyeringai, hendak menerkam. Bapak yang merasa ditantang si anjing, kemudian turun dari motornya. Saya yang waktu itu hanya ketakutan, mencoba menarik jaket bapak untuk menahannya. Tapi bapak malah menggubris tangan saya dan terus berjalan seperti ingin meladeni tantangan si anjing. Tanpa diduga, bapak mengeluarkan sebuah lidi dari balik jaketnya. Panjangnya sekitar dari jari tengah tangan sampai siku. Mungkin bapak sudah menduga kejadian ini, dan saat tadi di rumah berlama-lama di kamarnya sedang mempersiapkan hal-hal yang mungkin akan terjadi di luar dugaannya. Bapak mengacungkan lidi tersebut sambil mengayun-ayunkannya ke arah si anjing seperti hendak mencambuk. Anjing hitam itu menghentikan langkahnya, namun wajahnya tampak lebih marah. Saya yang waktu itu melihat adegan tersebut panik, takut kalau si anjing loncat dan menerkam muka bapak. Saya merasa heran, bagaimana bisa bapak melawan seekor anjing yang tampak ganas dengan sebatang lidi. Tapi rupanya ilmu saya terlalu cetek untuk memahami tingkah bapak. Setelah terus-menerus bapak mengayun-ayunkan lidi itu, si anjing hitam itu secara perlahan mundur. Tapi wajahnya terus menyeringai. Tampak air liurnya keluar menetes dengan deras dari mulutnya yang lebar. Beberapa kali si anjing mondar-mandir ke kiri dan ke kanan, tapi tatapannya tak pernah lepas dari bapak, seperti hendak mencari celah untuk menyerang. Kali ini bapak mulai memberanikan diri meloncat ke depan, hendak mencabuk si anjing hitam. Namun dengan gesit, si anjing mundur menghindari cambukan bapak yang kemudian berlari ke belakang. Seringai seram si anjing mulai hilang, tapi matanya yang bersinar hijau di kegelapan itu tetap menatap kami. Seperti gagal melakukan misi, si anjing memutuskan untuk pergi. Ia masuk ke semak-semak kebun teh, yang kemudian diikuti suara gonggongannya beberapa kali. Kini anjing itu hilang ditelan kegelapan malam. Karena saya terlanjur syok dan kaki gemetar karena ketakutan, maka ketika melanjutkan perjalanan ke rumah Kang Asep, bapaklah yang membawa motor, sementara saya duduk di belakang. Tentu saja saya duduk di belakang dengan perasaan was-was. Takut kalau si anjing itu balik lagi dan menerkam saya dari belakang. Tapi tidak begitu lama, dari arah depan tampak sebuah cahaya lampu bulat berwarna kuning. Ketika jarak kami mulai dekat, terlihat bahwa itu Kang Asep dan seorang pria yang tidak saya kenal dibonceng di belakangnya. Saya menyusul, takut terjadi apa-apa. Soalnya pas tadi ditelepon, katanya lagi di jalan. Takut kalau ban motornya bapak bocor, kata Kang Asep kepada bapak. Enggak, cuma pelan saja bawa motornya. Maklum jalannya jelek. Saya heran kenapa bapak tak menceritakan peristiwa yang baru saja kami alami. Mungkin bapak tidak mau membuat suasana semakin panik. Kami berangkat melanjutkan perjalanan. Motor Kang Asep mengikuti kami dari belakang. Sekarang saya sedikit tenang. Seandainya anjing itu datang lagi dan hendak menerkam, setidaknya masih ada orang di belakang saya. Akhirnya kami tiba di kampung Kang Asep. Setelah masuk ke jalan kecil dan melewati kebun singkong, sebuah rumah dengan cat putih terlihat. Kang Asep membunyikan klakson. Saya menduga dia ingin memberitahu bahwa itu rumahnya. Begitu kami masuk rumah, Kang Asep memperkenalkan kami dengan mertuanya.
Seorang wanita paruh baya dan adik iparnya yang tadi ikut bersama Kang Asep dibonceng di belakang. Di rumah itu cuma mereka bertiga, kata Kang Asep. Bapak mertuanya sekitar 2 bulan yang lalu sudah meninggal. Tadi sore rumah ini sempat ramai oleh tetangganya yang ingin menjenguk, tapi sekarang sudah sepi. Setelah minum kopi hangat sajian mertua Kang Asep, kami dibawa ke kamar untuk melihat kondisi istrinya yang sakit. Sebenarnya saya ingin duduk saja sambil menikmati kopi dan cemilan yang disajikan. Namun karena rasa penasaran, saya mengikuti Bapak dari belakang. Di sana tampak seorang wanita mengenakan daster merah motif kembang-kembang dan duduk berbalut selimut. Rambutnya panjang tergerai dengan kulit sawo matang. Tatapannya kosong ke arah jendela. Sepertinya dia tidak sadar dengan kedatangan kami. Kemudian Kang Asep memperkenalkan bahwa wanita itu istrinya, Teh Ratih. Neng, Neng, Neng. Bapak memanggil-manggil Teh Ratih. Teh Ratih tidak merespon. Dia masih anteng melihat ke arah jendela. Wajah Teh Ratih tampak pucat. Lingkaran hitam di sekeliling matanya tampak jelas. Kata Kang Asep, istrinya itu jarang sekali tidur. Kalau tidak kumat, ya kerjaannya seperti itu bengong. Badannya juga kurus, bahkan tulang belikat di bawah lehernya pun terlihat. Bapak menyuruh Kang Asep untuk mengambil segelas air putih. Setelah dibawakan, Bapak kemudian melafalkan doa-doa. Setelah selesai, sedikit demi sedikit air itu dicipratkan ke wajah Teh Ratih. Namun kaget bukan main semua orang yang ada di kamar itu termasuk saya ketika melihat reaksi Teh Ratih saat menerima cipratan air doa dari Bapak. Tangannya menyambar gelas yang sedang dipegang Bapak hingga terpental ke arah tembok. Bunyi denting gelas terbentur camikan telinga hingga pecahan kacanya berhamburan kemana-mana. Bahkan hampir saja mengenai mata mertua Kang Asep. Teh Ratih berubah ekspresi yang tadinya kalem dan kosong, kini tampak merah. Matanya melotot sempurna. Giginya menyeringai, bahkan terdengar gemetluk dari gigi yang ditekan secara berlebihan hingga terasa ngilu bagi kita yang mendengarnya. Deru napasnya semakin kencang seperti orang yang sedang menahan marah. Teh Ratih menyender ke tembok seakan sedang ancang-ancang untuk menyerang. Jari tengahnya terus mencakar-cakar tembok, membuat ngilu bagi yang melihat apalagi mendengar suaranya. "Ini bukan istrimu, Sep," kata Bapak pelan. Baru saja Bapak lengah menengok ke arah Kang Asep, Teh Ratih loncat menerkam Bapak. Kini leher Bapak berada dalam cengkraman Teh Ratih. Kami yang panik melihat kejadian itu segera menarik tubuh Teh Ratih. Bayangkan, 3 orang pria, saya, Kang Asep, dan adik iparnya menarik tubuh seorang wanita kurus. Secara logika seharusnya bukan masalah. Tapi di luar dugaan kami, Teh Ratih masih kokoh mencekik Bapak, tidak goyah sedikit pun. Bahkan saat kami bertiga menariknya sekuat tenaga. Ibu mertuanya yang panik menangis sambil berlari keluar, mungkin hendak mencari bantuan. Sementara kami terus berusaha melepaskan Teh Ratih. Muka Bapak tampak merah, napasnya tersengal-sengal, tapi bibirnya tampak berkomat kamit. Mungkin sedang melafalkan doa. Teh Ratih mendekatkan wajahnya ke arah Bapak hingga mulutnya hanya berjarak beberapa sentimeter saja dari muka Bapak. Dan tanpa disangka-sangka, dia berteriak sejadi-jadinya. Kami yang sedang berusaha menarik tubuh Teh Ratih refleks menutup telinga. Setelah berteriak, Teh Ratih loncat ke arah depan melepaskan cengkramannya. Kemudian istri Kang Asep itu jongkok menatap kami, seperti seorang binatang. Teh Ratih tampak tidak peduli dengan penampilannya. Dasternya yang robek bagian sampingnya karena dia bergerak lincah dan tak teratur, sehingga bagian tubuh sensitifnya terlihat kemana-mana. Tapi laki-laki mana yang akan birahi ketika melihat model wanita yang sedang dalam kondisi seperti kesetanan? Tidak begitu lama ibu mertua Kang Asep datang bersama rombongan.
sekitar 8 orang dengan 2 perempuan dan sisanya laki-laki. Mereka tampak keheranan menatap Teh Rati di depan pintu masuk. Saat lengah itulah Bapak menyentuh kepala Teh Rati tepat di bagian jidat. Bapak mencengkramnya dengan kuat. Teh Rati berteriak-teriak, meronta bahkan tak segan untuk mencakar dan menendang tubuh Bapak. "Bantu saya pegang tangan dan kakinya," teriak Bapak pada kami. Sontak semua pria yang ada di sana ikut membantu. Walaupun tangan dan kakinya sudah dipegang kuat, tapi tampaknya Teh Rati masih berusaha melawan Bapak dengan memajukan mulutnya untuk menggigit. Mungkin saking kesalnya karena gigitannya tak juga kena. Teh Rati meludahi Bapak beberapa kali, tapi Bapak tak gentar dengan serangan yang dilakukan Teh Rati. Hingga akhirnya Teh Rati tergolek lemas tak berdaya. Setelah keadaan tenang, Teh Rati ditidurkan kembali di atas ranjangnya. Menurut Bapak yang ada di dalam tubuh Teh Rati bukan nyawanya sendiri, tapi mungkin setan suruhan seseorang, sedangkan nyawa Teh Rati tersesat berkeliaran. Saya kira kejadian itu hanya terjadi di dalam film-film saja. Ternyata nyawa bisa juga keluar dari tubuh kita dan tersesat. Entah benar atau hanya mengada-ngada dengan apa yang diucapkan Bapak. Tapi bila melihat kejadian yang baru saja terjadi, itu memaksa saya untuk sedikit meyakininya. "Dia sedang kelelahan. Mungkin nanti akan kumat lagi, Sep," kata Bapak. "Terus saya harus gimana, Pak?" Lalu Bapak menjelaskan kepada Kang Asep bahwa ini pengalaman pertamanya menangani kasus seperti ini. Dulu memang kejadian seperti ini pernah terjadi, tapi Bapak hanya sebatas menyaksikan saja dan tak ikut andil dalam mengobati. "Kita harus melakukan upacara, ngejemput lelembut," kata Bapak kepada Kang Asep. Istilah ngajemput lelembut dalam bahasa Indonesia bisa diartikan menjemput nyawa. Menurut Bapak, dahulu kala konon upacara ini sering dilakukan atau lumrah di kampung. Karena dulu saat kampung kami masih benar-benar hutan dan masih banyak tempat-tempat keramat, banyak orang-orang yang tersesat atau linglung tak bisa pulang. Padahal secara penglihatan lahir, orang tersebut hanya tertidur. Biasanya jasadnya disembunyikan si setan di semak-semak atau bahkan di dahan-dahan pohon besar. Orang yang biasanya diisengi setan itu karena melanggar atau berlaku tidak sopan, seperti mengencingi pohon atau duduk di atas makam tanpa sengaja. Akhirnya malam itu kami memutuskan untuk di rumah Kang Asep bersama bapak-bapak yang lain, tetangganya. Kami berbincang seru, seakan melupakan kejadian mengerikan yang baru saja terjadi. Saya ikut nimbrung, tapi tidak ikut ngobrol, hanya menikmati kopi dan kacang rebus yang disediakan mertua Kang Asep. Hingga akhirnya tahrim berkumandang. Tahrim itu kalau di kampung saya adalah istilah untuk membangunkan orang untuk sholat subuh. Jadi biasanya seseorang datang ke masjid dan membaca Al-Quran melalui speaker. Hal itu dilakukan supaya tiba waktunya azan subuh. Di kampung saya biasanya tahrim dimulai dari jam 3:30 pagi. Saya dan Bapak berpamitan untuk pulang, memburu untuk sholat subuh di rumah. Tapi sebelum Bapak pulang, Bapak berpesan dengan suara pelan agar Mas Asep mengorek-ngorek halaman depan atau belakang rumahnya untuk mencari benda-benda aneh yang mungkin saja ditanam oleh seseorang.